Teori monetaris adalah aliran pemikiran ekonomi yang menekankan bahwa jumlah uang beredar atau money supply merupakan faktor paling penting dalam menentukan tingkat output, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Tokoh utama teori monetaris adalah Milton Friedman, yang berpendapat bahwa fluktuasi ekonomi terutama disebabkan oleh kebijakan moneter yang tidak stabil, sehingga pemerintah harus menjaga pertumbuhan uang beredar secara konstan dan terprediksi. Secara umum, teori monetaris percaya bahwa mekanisme pasar mampu memulihkan keseimbangan secara otomatis menuju tingkat output alamiah atau natural level of output, sepanjang pemerintah tidak terlalu sering melakukan intervensi. Mengapa sih monetaris percaya pada pemulihan otomatis? Jadi, alasan mengapa monetaris percaya pada pemulihan otomatis ialah aspek pertama, fleksibilitas harga dan upah. Ketika terjadi resesi, harga dan upah akan menyesuaikan secara alami. Ketika ekonomi lesu, harga akan turun, permintaan naik lagi, dan akhirnya perekonomian pulih sendiri. Aspek kedua, ekspektasi adaptif. Monetaris percaya bahwa mekanisme penyesuaian ekspektasi yang bersifat adaptif akan mengembalikan perekonomian ke full employment secara alami, tanpa memerlukan intervensi fiskal atau moneter aktif. Dengan kata lain, pasar bergerak menuju keseimbangan secara otomatis selama pelaku ekonomi terus mengupdate ekspektasinya sesuai kondisi aktual. Aspek ketiga, pasar bekerja efisien. Dalam pandangan monetaris, pasar sebenarnya sudah bekerja secara efisien. Jadi, ketika pemerintah terlalu sering ikut campur, misalnya lewat regulasi atau kebijakan fiskal yang berlebihan, itu justru menciptakan distorsi. Akibatnya, muncul ketidakpastian dan siklus ekonomi bisa menjadi lebih bergejolak daripada jika pasar dibiarkan menyesuaikan diri secara alami. Aspek keempat, money neutrality jangka panjang. Monetaris berpendapat bahwa dalam jangka panjang berlaku money neutrality. Artinya, berapapun jumlah uang yang beredar, dampaknya hanya akan terlihat pada tingkat harga, bukan pada output atau produksi real. Jadi meskipun uang bertambah, ekonomi tetap kembali ke level output potensialnya. Tapi, apakah monetaris selalu percaya pasar dapat kembali ke keadaan semula tanpa campur tangan pemerintah? Enggak juga loh. Dalam kondisi normal, mekanisme pasar mungkin bisa bekerja, tapi dalam situasi kritis besar, pasar gagal memulihkan dirinya. Contohnya, krisis keuangan global tahun 2008, banyak bank besar bangkrut, masyarakat panik, serta sistem keuangan hampir runtuh. Tanpa bailout pemerintah, ekonomi bisa kolaps total. Kesimpulannya, teori monetaris percaya bahwa pasar punya kemampuan untuk memulihkan ekonomi secara otomatis tanpa intervensi besar dari pemerintah, terutama dalam kondisi normal. Namun, realitas menunjukkan bahwa ketika terjadi krisis besar dan kegagalan pasar, campur tangan pemerintah tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas dan melindungi masyarakat. Jadi, pada akhirnya, keseimbangan yang ideal adalah kombinasi antara mekanisme pasar dan kebijakan pemerintah yang tepat waktu dan terukur. Apa sih konsep pertumbuhan terkendala itu? Model pertumbuhan terkendala adalah pendekatan ekonomi yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan internal seperti modal, teknologi, dan tenaga kerja, tetapi juga dibatasi oleh kondisi eksternal, terutama neraca pembayaran internasional atau BOP. Mengapa neraca pembayaran internasional menjadi indikator kemampuan suatu negara? Neraca pembayaran mencatat seluruh transaksi ekonomi internasional, baik ekspor maupun impor, serta investasi asing, utang luar negeri, dan cadangan devisa. Karena itu, BOP menunjukkan daya saing ekonomi suatu negara dan kemampuannya membiayai aktivitas ekonomi internasional. Alasan pentingnya pembayaran yang pertama, menunjukkan kemampuan memenuhi kebutuhan impor. Tanpa devisa dari ekspor, negara kesulitan mengimpor barang modal dan teknologi yang penting untuk pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menggambarkan kesehatan ekonomi eksternal. Defisit BOP terus-menerus membuat ekonomi rentan terhadap krisis mata uang dan devaluasi. Yang ketiga, menunjukkan daya saing global.
Ekspor yang kuat berarti sektor produksi berdaya saing tinggi. Yang terakhir, berpengaruh pada stabilitas nilai tukar dan inflasi. Ketidakseimbangan eksternal dapat memicu depresiasi rupiah dan kenaikan harga. Mengapa pertumbuhan ekonomi dijadikan indikator kemampuan negara? Jawabannya, karena pertumbuhan ekonomi biasanya diukur melalui peningkatan PDB yang mencerminkan kemampuan negara dalam meningkatkan produksi barang dan jasa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, alasannya pentingnya pertumbuhan ekonomi sebagai indikator adalah yang pertama, untuk mengukur kemampuan ekonomi menghasilkan output nasional. Yang kedua, menunjukkan peningkatan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, mengidentifikasi efektivitas kebijakan ekonomi. Dan yang terakhir, menjadi dasar penilaian kemampuan negara mengakses investasi dan pembiayaan internasional. Hubungan keduanya, neraca pembayaran dan pertumbuhan ekonomi saling mempengaruhi. Alasannya karena pertumbuhan ekonomi itu membutuhkan impor barang modal dan teknologi. Kemudian untuk membiayai impor itu diperlukan devisa yang berasal dari ekspor. Terus yang selanjutnya, jika ekspor lambat, maka defisit neraca pembayaran dan utang luar negeri itu akan meningkat. Kemudian pertumbuhan pasti akan terbatas. Contoh 1, Indonesia defisit neraca pembayaran dan perlambatan pertumbuhan. Indonesia beberapa kali mengalami defisit transaksi berjalan, current account deficit. Contohnya dari periode 2012 sampai 2014. Ketika harga komoditas dunia turun dan ekspor melemah, akibatnya cadangan devisa menurun, rupiah melemah tajam per tantrum 2013, impor barang modal jadi mahal, pertumbuhan ekonomi melambat dari sekitar 6,5% menjadi sekitar 5%. Maknanya, pertumbuhan ekonomi Indonesia terhambat karena kemampuan membiayai impor menurun. Ini menunjukkan bahwa neraca pembayaran menjadi batas kemampuan ekonomi untuk tumbuh lebih tinggi sesuai model triwulan. Jadi kesimpulannya, neraca pembayaran dan pertumbuhan ekonomi menjadi indikator kemampuan suatu negara karena keduanya mencerminkan daya saing, kekuatan produksi, kemampuan pembiayaan eksternal, dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Negara yang memiliki pertumbuhan tinggi tanpa keseimbangan neraca pembayaran akan rentan terhadap krisis ekonomi.